Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Angel. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan kembali isi dari salah satu buku novel sastra populer yang terbit pada tahun 2015, yaitu Misteri Patung Garam, yang ditulis oleh salah satu penulis Indonesia yaitu Ruwi Meita. Dan buku ini berkisah tentang 3 kasus pembunuhan dan perjalanan Kiri Lamari dalam mengungkap siapa dalang dalam kasus pembunuhan tersebut. Kasus yang pertama pada novel ini adalah kasus pianis yang mana mengambil nama tokoh Wina. Wina di sini adalah seorang pianis yang namanya sedang naik daun. Namun dia ditemukan meninggal oleh sahabatnya yaitu yang bernama Lia. Si Lia ini kebetulan lagi ada job di Surabaya. Dan setiap dia ada job di Surabaya itu, dia selalu menginap di rumahnya si Wina ini karena si Wina udah memperbolehkan dia. Ya udah, kalau misalkan kamu lagi ada di Surabaya, ke rumah aku aja, misalnya seperti itu. Lalu pada hari itu tanpa ada firasat apapun, si Lia ini datang ke rumahnya Wina. Namun ada yang aneh. Si Lia ini ngerasa Wina itu bukan tipe orang yang memperbolehkan rumahnya gelap gitu loh. Soalnya mulai dari jendela, pintu semuanya tertutup gitu. Namun dia mendengar si Wina ini lagi main piano. Soalnya ada suara piano di situ. Jadi dia nyangkanya seperti itu. Dan untuk menyapa si Wina ini, dia naik ke lantai 2 rumahnya si Wina. Namun dia menyadari ada yang aneh. Kenapa lantainya si Wina ini penuh dengan adonan-adonan warna putih gitu. Ya udah tuh dia naik ke tangganya, lalu dia ngeliat si Wina ini tuh lagi duduk di depan piano. Tapi tangannya tuh nggak main, nggak kayak begini gitu loh. Jadi pas dia mendekat, ternyata si Wina udah meninggal dan yang dia lihat itu adalah mayatnya si Wina. Lalu lagu piano yang lagi dia denger itu tuh ternyata dari rekaman yang sengaja diulang berulang kali. Lalu tanpa pikir panjang lagi, si Lia ini langsung nelpon polisi. Dan setelah polisi datang, akhirnya dicek semuanya, tim forensik juga dicek. Dan ternyata si polisi ini memanggil Kiri Lamari yang mempunyai track record yang baik dalam mengungkapkan siapa dalang dari suatu kejadian gitu. Karena dulu dia pernah mengungkapkan kejadian dari dari pembunuhan segitiga biru itu. Nanti kalau misalkan kalian berminat untuk membaca buku ini, kalian pasti mengetahui bagaimana kisah dari segitiga biru itu. Dan tim forensik berpendapat bahwa si Wina ini tuh udah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi kenapa mayatnya si Wina ini masih segar, masih istilahnya masih utuh tanpa pembusukan apapun? Karena sang pembunuh melakukan proses mumifikasi pada mayatnya si Wina ini, yaitu dengan mengeluarkan semua isi dari tubuhnya si Wina ini dan memberinya dengan cairan-cairan kimia yang dapat mengawetkan tubuhnya si Wina ini. Lalu si tubuhnya Wina itu tuh ditempelin sama adonan garam. Dan kasus ini pun belum selesai sampai di sini, masih ada kasus-kasus yang selanjutnya dengan pola pembunuhan yang sama, yaitu mumifikasi. Dan beranjak dari kasus Wina, kita langsung ke kasus yang kedua dalam novel ini, yaitu pelukis. Dan pelukis ini mengambil nama tokoh adalah Leila. Si Leila ini merupakan salah satu pelukis yang setiap dia sedang melukis tuh nggak boleh diganggu sama siapapun, nggak boleh ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan dimana si Leila ini tuh lagi melukis, semua karyanya ada di situ. Karena dia tuh mengalami suatu gangguan gangguan psikologis, gangguan mental yang dimana dia tuh tidak mau barang-barangnya terlihat berantakan atau tidak diletakkan pada tempatnya. Jadi dia melarang semua asistennya untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan ada satu tokoh di sini yang mengetahui bahwa si Leila ini sudah meninggal, yaitu Nono. Nono adalah salah satu orang yang dikerjakan oleh si Leila ini sebagai tukang kebun. Namun si Nono ini awalnya nggak ada punya firasat apa-apa, karena si Nono mengetahui kalau majikannya lagi bekerja itu dia nggak mau diganggu sama sekali. Pokoknya nggak ada satu orang pun yang boleh mengganggu beliau gitu.
Dan si Nono merasa curiga kenapa si majikannya ini tuh nggak ada keluar sama sekali dari pagi hingga sore. Karena biasanya si majikannya ini tuh selalu keluar buat makan doang. Nah, dengan keberanian yang Nono kumpulkan, dengan keberanian yang Nono punya, dia akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut yang dimana tempat bekerjanya si majikannya ini. Dengan keberanian yang Nono punya, akhirnya dia masuk ke dalam ruangan sang majikannya. Dan dengan sisa keberanian itu, si Nono akhirnya mendekati sang majikan. Namun tanpa disangka sang majikan telah meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar yang membuat si Nono ini menjadi pingsan. Dan si Nono baru bangun lagi pada saat tengah malam dan dia masih syok karena melihat majikannya meninggal dengan keadaannya seperti itu. Akhirnya dia melaporkan kepada polisi. Dan polisi datang yaitu masih dengan tokoh Kiri Lamari. Dan Kiri Lamari beserta rekan-rekannya mencoba mencari salah satu bukti untuk mengungkapkan siapa sih sebenarnya si pembunuh ini gitu. Soalnya kan di kasus Wina kan belum selesai. Nah, sekarang si pembunuh itu tuh beraksi lagi sama sang pelukis ini. Dan pada ruangan si pelukis ini, Kiri Lamari dan rekan-rekannya menemukan buklet pameran patung dengan tema Salt Statue Penanda Dosa dengan nama pemberinya yaitu Rahardian Maruti. Lalu tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung pergi ke rumahnya Rahardian Maruti. Dan setelah sampai di rumahnya Rahardian Maruti ini, emang si Kiri dan rekan-rekannya udah merasa curiga karena di sana dia menemukan beberapa patung yang dibuat oleh Garam yang mirip banget sama kasusnya si Wina atau si pelukis ini, si Leila. Mulai dari itu, si Kiri Lamari bertekad ingin mencari bagaimana background kehidupan dari si Rahardian Maruti ini. Dan keesokan harinya, tim forensik juga mengatakan bahwa kasusnya si Leila atau si pelukis ini tuh mirip sama kasusnya si Wina ini, yaitu dengan melakukan mumifikasi pada mayatnya. Seperti kasusnya Wina, kasusnya Leila atau si pelukis ini pun sama. Dia belum menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Dan kita masuk pada kasus yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kasusnya sang juru masak. Nama tokoh yang diambil untuk sang juru masak ini adalah Diana. Diana merupakan salah satu juru masak yang karirnya sedang cemerlang. Namun di balik sisi cemerlangnya itu dia menyimpan banyak banget sisi gelap yang nggak semua orang tahu. Dan dia ditemukan meninggal oleh temannya di rumahnya dalam keadaan yang nggak sepatutnya orang lihat gitu karena dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dan kasusnya si Diana ini sampai ke telinganya Kiri Lamari. Maka dari itu Kiri Lamari langsung ke rumahnya si Diana ini untuk mengecek apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Diana masih satu jalur dengan si Wina dan Leila. Namun pada nyatanya Kiri Lamari beranggapan bahwa si pembunuh Diana ini adalah orang yang sama, namun tidak melakukan pola yang sama. Seperti tidak melakukan mumifikasi pada mayatnya Diana. Dan Kiri Lamari beranggapan bahwa si pembunuh ini tuh tidak memiliki waktu yang banyak. Dan setelah Kiri Lamari melihat kondisi dari si Diana ini, dia merasa bahwa itu adalah bukan tugasnya. Karena walaupun pelaku pembunuhannya adalah sama, namun pola yang dilakukan berbeda. Maka dari itu, Kiri Lamari menyerahkan mayat Diana kepada polisi setempat untuk ditindaklanjuti. Beranjak sebentar dari kasusnya Diana ini, akhirnya si Kiri Lamari menemukan salah satu bukti kuat yang membuktikan bahwa Rahardian Marutilah sang pelaku pembunuhan berantai tersebut. Dan tanpa pikir panjang lagi, Kiri Lamari akhirnya pergi ke rumahnya Rahardian ini dan langsung masuk aja. Namun si Kiri Lamari tidak menemukan siapapun, tidak menemukan patung Garam yang awalnya dia lihat di rumahnya Rahardian Maruti ini. Namun Kiri Lamari ini merasakan bahwa sang pelaku tuh masih ada di rumahnya. Dan berbekal salah satu bukti
yang Kirila Mari dapati, dia akhirnya melakukan pencarian ke seluruh rumahnya si Rahardian Maruti ini. Dan sampailah dia di salah satu pintu yang terdapat di gazebo. Dia merasakan bahwa di gazebo itu tuh ada ruangan kosong yang menuju ke ruangan-ruangan rahasia itu. Maka dari itu Kirila Mari memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan berharap dia dapat menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Dan setelah Kirila Mari ini masuk ke dalam ruangan tersebut, Kirila Mari melihat bahwa ruangan tersebut tuh sangat gelap, terus terdapat karung-karung yang berisi garam. Dan pada saat itulah akhirnya dia bertemu dengan sang pelaku. Namun, ini beneran plot twist banget sih. Namun, si pelaku pembunuhannya ini bukan Rahardian Maruti, melainkan kembarannya yang bernama Matahari. Nah, alasannya kenapa Matahari menggunakan nama Rahardian dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah karena si Matahari ini tuh udah dari kecil udah punya dendam banget sama si Rahardian ini, karena si Rahardian selalu mendapatkan apa yang dia mau, selalu dikasih bebas sama orang tuanya untuk bisa mendapatkan apapun, untuk melakukan apapun, sedangkan Matahari tidak. Karena dalam keluarga tersebut, sang ibu beranggapan bahwa keluarga yang sempurna adalah keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Seperti itulah klimaks dari buku Misteri Patung Garam. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana 3 kisah pembunuhan tersebut, bagaimana perjalanan Kirila Mari, bagaimana kisah keluarga Rahardian dan Matahari, aku saranin kalian baca aja buku novelnya. Dan di situ tuh bukan hanya berkisah tentang pembunuhan saja, namun diselingi kisah-kisah romance yang sebagai pemanis dari buku novel ini. Akhir kata untuk mengakhiri video ini, jika saya dalam menceritakan kembali novel ini terdapat kesalahan atau tidak detail dalam menceritakannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya menyarankan kalian untuk membaca buku ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.